kuliah metodologi penelitian hukum. Yang hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima dalam mata kuliah ini. Tentunya kita pada pertemuan sebelumnya sudah banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian hukum. Jadi sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Hadirin sekalian yang saya banggakan, gimana perkuliahan apa dalam kondisi sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Di sana aman kan? Ya, saya dengar suaranya agak tinggi. Nah, ini sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang cara menemukan masalah hukum. Sebelum kita menuju ke topik ini, alangkah baiknya kita mau refleksikan terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah pernah kita belajar pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat dan pertemuan ketiga. Ya. Jadi saya ingin merefleksikan terlebih dahulu para teman-teman sebenarnya apa yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang masih bingung terkait dengan topik yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ada mungkin teman-teman mau kita ya, silakan. Saya ingin bertanya. Namanya siapa? Saya Orizadiana. Orizadiana. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menggunakan pendekatan kasus dalam meneliti persoalan hukum? Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bagaimana cara kita menggunakan pendekatan kasus dalam meneliti persoalan hukum? Kenapa? Karena berbicara tentang hukum itu tidak terlepas daripada kasus. Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, kasus-kasus yang aktual, yang mungkin saja itu bisa kita teliti, yang kemudian bisa kita kaji lebih lanjut. Terutama sekali itu berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan itu banyak sekali persoalan-persoalan konflik yang kemudian diajukan oleh masyarakat ke pengadilan. Persoalan yang dibawakan ke ranah pengadilan itu yang kemudian diputuskan oleh hakim dalam putusannya itu menjadi salah satu topik yang bisa kita teliti. Misalnya, apakah setiap kasus yang dibawakan ke pengadilan itu diselesaikan melalui mediasi semuanya berhasil atau tidak? Jadi tugas kita adalah bagaimana kita mau menganalisis putusan itu. Apakah setiap mediator yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga itu mampu dimediasikan secara optimal oleh hakim atau tidak? Jadi kita bisa mengkaji, kita bisa menelusuri apa hambatan-hambatan yang dialami sehingga proses mediasi itu kadang-kadang gagal, kadang-kadang ada mediasi itu berhasil. Tentunya ada sebab-sebab yang kemudian mengakibatkan mediasi itu gagal. Ini salah satu isu yang bisa kita kaji dalam penelitian ini. Atau bisa juga ada juga putusan-putusan hakim berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak yang kemudian ditetapkan di dalam putusan step atau putusan di luar hadirnya tergugat. Lalu bagaimana dalam hal ini hakim akan memberikan jumlah biaya untuk anak? Ketika misalnya hubungan perkawinan mereka putus, bagaimana hakim akan memprediksi jumlah biaya yang ditetapkan di dalam putusan pengadilan? Apakah semuanya itu sama jumlahnya, ataukah ada perbedaan-perbedaan? Kadang-kadang kenapa ini persoalan penting? Karena ketidakhadiran ayah di persidangan itu menunjukkan bahwa hakim tidak tahu bagaimana penghasilan daripada seorang ayah, apa kerjanya. Lalu kemudian dia putuskan dengan jumlah misalnya 1 bulan sampai 2,5, kemudian 1 bulan ada yang memutuskan 2 juta. Jadi persoalan ini perlu kita kaji apa dasar-dasar rasio desideri atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang kemudian menjadi dasar baginya untuk memutuskan persoalan itu. Jadi kita bisa saja mengkaji apa dasar rasio desiderinya atau pertimbangan hukumnya sehingga hakim menjatuhkan biaya pemeliharaan anak dengan jumlah 2 juta misalnya atau dengan jumlah 3 juta misalnya. Nah itu juga bisa kita kaji dan itu merupakan kasus-kasus yang diajukan ke persidangan oleh masyarakat. Kemudian kita tugasnya menganalisis apakah telah tepat nggak
menurut hukum, ataukah misalnya keputusan itu tidak mencerminkan keadilan. Jadi kita sebagai peneliti hukum itu harus memberikan argumentasi. Argumentasi yang kita berikan itu harus berdasarkan teori-teori, harus berdasarkan kepada konseptual yang telah kita muat di dalam kajian ini. Bagaimana, Pak Liza? Bisa dipahami atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Saya? Ada yang teman-teman yang lain yang menambahkan? Oke, ya silakan. Mau menambahkan pertanyaan dari Poli atau pertanyaan yang lainnya? Pertanyaan yang lain. Oke, ya silakan. Siapa namanya? Kan nama saya Kira Lara. Kira, oke. Yang bertanya, jadi Pak, mengapa penelitian hukum memiliki peran penting dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam pembelajaran program studi hukum keluarga? Baik, pertanyaan yang menarik sekali. Apa urgensi penelitian hukum yang harus diteliti oleh mahasiswa program studi keluarga? Ini pertanyaan yang sangat luas sekali untuk kita berikan jawaban yang responsif. Jadi, persoalan penelitian hukum itu tidak akan habis-habisnya. Karena isu hukum itu tidak akan habis-habisnya. Dia terus berkembang, dia terus mengalami perkembangan yang lebih besar. Sehingga karena kita sebagai mahasiswa prodi hukum keluarga itu untuk meneliti supaya memberikan pemahaman yang kritis, memberikan pengalaman yang solutif untuk melahirkan aturan-aturan hukum yang lebih menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jadi seorang mahasiswa perlu melakukan pengkajian di bidang hukum karena untuk memberikan solusi-solusi konkret terhadap berbagai macam persoalan hukum yang terjadi selama ini. Dengan adanya penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa, maka dapat memberikan rekomendasi yang solutif terhadap persoalan hukum keluarga. Misalnya, kenapa selama ini berdasarkan berita yang ada di media massa, kenapa begitu pesatnya angka perceraian yang terjadi di Aceh misalnya? Itu kan persoalan hukum. Kenapa bisa terjadi peningkatan? Jadi seorang mahasiswa perlu mengkaji apa sebab-sebab terjadinya peningkatan perceraian di Aceh. Jadi mahasiswa perlu menelusuri apakah faktor ekonomi ataukah faktor nilai agamanya yang masih kurang, ataukah penguasaan keilmuan dan materi bimbingan hukum keluarga yang diberikan oleh KUA yang masih kurang, sehingga mahasiswa itu perlu mengkaji karena itu. Dengan dikaji, dengan diteliti tentang persoalan hukum keluarga itu, maka kita bisa memberikan rekomendasi konkret terhadap persoalan-persoalan itu. Kita bisa memberikan saran dan masukan yang komprehensif kepada pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Jadi solusi itulah yang kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah dalam melahirkan kebijakan maupun melahirkan regulasi atau aturan baru, sehingga dengan aturan-aturan dan kebijakan itu dapat menyelesaikan persoalan peningkatan angka cerai di Aceh. Jadi maka penting sekali, maka penelitian hukum ini sangat urgen sekali untuk diteliti bagi mahasiswa hukum dan juga bagi pemerintah. Pemerintah juga perlu mengkaji, maka kalau perlu pemerintah perlu menggandeng kampus untuk mencarikan solusi terhadap persoalan konkret yang terjadi di Aceh selama ini, khususnya berkaitan dengan peningkatan angka cerai yang ada di Aceh. Ya, jadi dengan demikian kita bisa memahami bahwa penelitian hukum sangat penting sekali untuk kita kaji secara komprehensif dan mendalam. Gimana Pak Firau? Bisa dipahami kira-kira? Insyaallah ya, bisa. Atau ada yang ingin menambahkan? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita siap ya untuk melanjutkan ke materi berikutnya ya. Ada sekalian yang saya banggakan. Pada hari ini kita coba untuk membahas tentang menemukan masalah hukum. Topik ini saya kira sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena setiap penelitian itu harus diawali dengan masalah. Tidak ada masalah maka tidak ada penelitian. No problem, no research. Semua itu harus didasari oleh permasalahan itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas
Tujuan pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama untuk memahami konsep masalah hukum itu seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi sumber masalah hukum. Dari mana saja kita bisa memperoleh sumber masalah hukum itu. Kemudian yang ketiga, menemukan risetnya. Bagaimana cara kita untuk menemukan celah hukum, ya, celah persoalan hukum untuk kita teliti lebih lanjut. Karena yang namanya penelitian hukum itu ada kalanya sudah dikaji oleh orang lain. Maka kita harus melihat celah yang mana yang belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Jadi kita perlu memahami tentang itu. Yang keempat, menyusun masalah penelitian yang spesifik. Nah ini juga sangat penting sekali karena kalau masalah terlalu umum, nah ini juga membingungkan. Maka kita harus membuat semakin terucut supaya penelitian kita itu betul-betul memiliki daya jual yang tinggi sehingga ketika mengajukan ke prodi pun akan mudah untuk diterimanya. Ada sekalian yang berbahagia. Nah, yang pertama sekali kita harus tahu dulu masalah hukum itu apa sebenarnya. Jadi masalah hukum itu adalah adanya kesenjangan antara yang seharusnya atau dengan kenyataan, atau yang sering dikenal dengan das Wollen dengan das Recht. Das Wollen itu yang seharusnya, kemudian das Recht itu adalah yang realitanya. Sehingga ketika terjadi perbenturan antara das Wollen dengan das Recht atau antara yang seharusnya dengan kenyataan, maka itu bisa dinamakan sebagai persoalan hukum. Misalnya aturan hukum mengatur begini, kenyataannya berbeda. Nah itu bisa kita kaji. Oke? Atau bisa juga muncul dari ketidaksesuaian norma, praktik, dan keadilan sosial. Jadi kita bisa melihat normanya seperti apa, praktiknya seperti apa. Misalnya, norma hukum mengatur bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ya. Tapi katanya, Pak, kenapa di dalam kampung saya ada masyarakat yang perkawinannya tidak mencatat? Ya. Ini kenapa bisa terjadi? Nah, itu persoalan hukum. Karena kenapa? Hukum mengharuskan mencatatkan. Sementara kenyataannya ada perkawinan yang tidak dicatat di kampung. Lalu bagaimana kita? Kenapa masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya? Apa dampak yang ditimbulkan? Nah, ya, jadi itu perlu kita kaji lebih lanjut supaya kita dapat informasi, supaya kita dapat datanya. Kenapa itu bisa terjadi? Misalnya kita tanya nih, di kampung saudara apakah ada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya? Ada, ya, ada. Di kampung Bapak Zulkifli misalnya di mana adakah perkawinan yang tidak dicatatkan? Ada semua yang tercatat. Tidak ada. Yang kalau yang tercatat ada semua. Kalau yang tidak tercatat nggak ada. Tidak ada ya. Mungkin di kampung saudara ada nggak? Ada. Oke. Berarti ini menunjukkan sebuah persoalan yang bisa kita kaji. Berarti ada ketidaksesuaian antara norma dengan praktik. Nah, jadi tidak semua memang, tapi praktik itu tetap ada. Jadi maka kita sebagai mahasiswa program studi hukum keluarga perlu meneliti tentang itu. Nah, karena kenapa? Kalau perkawinan tidak tercatat, akibat hukum itu sangat besar. Jadi terutama itu bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak memperoleh perlindungan hukum. Jadi sekalian, ya, berikutnya kita harus memahami dari mana sumber masalah hukum itu bisa kita peroleh. Nah ini sangat penting sekali, ya. Sumber permasalahan hukum itu bisa kita peroleh dari peraturan perundang-undangan. Bisa saja peraturan perundang-undangan yang ada itu tidak menjamin ada yang keadilan, tidak menjamin ada yang kepastian hukum, tidak menjamin ada yang manfaat. Jadi kita bisa mengkaji sehingga kita memberikan argumentasi kenapa tidak bermanfaat aturan ini.
Kenapa aturan ini tidak menjamin keadilan? Kenapa aturan ini tidak menjamin kepastian hukum? Jadi kita bisa memberikan argumentasi hukum berdasarkan teori-teori atau konsep yang ada. Kemudian kita juga bisa menganalisis putusan pengadilan. Kita bisa melihat misalnya kenapa adanya disparitas atau perbedaan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain. Ya, kita bisa juga mendapatkan menganalisis putusan-putusan yang ada. Misalnya putusan ini ada diberikan tentang nafkah iddah dan nafkah mauliyah kepada istri setelah bercerai. Kenapa putusan yang lain tidak memberikan? Ini kan ada dua hal yang berbeda. Padahal kalau kita lihat nafkah iddah merupakan hak istri setelah kejadian perceraian. Tapi kenapa ada putusan yang tidak memberikan? Jadi kita bisa saja untuk mengkritisi putusan-putusan itu apakah menjamin keadilan atau tidak. Ini bisa juga kita jadikan sebagai dasar atau sumber untuk menemukan masalah hukum. Kemudian berikutnya kita juga bisa melihat fenomena sosial. Nah, ini fenomena sosial yang bisa kita lihat dari fakta-fakta yang ada di sekeliling kita. Faktanya apa misalnya? Kalau kemarin di Rusmawe itu ada berita bahwa terjadinya peningkatan angka cerai berat yang diajukan oleh istri. Itu fenomena. Jadi seharusnya kita teliti. Jadi tidak perlu sulit bagi kita untuk mencarikan persoalan hukum sebenarnya. Jadi sudah ada. Yang di sekeliling kita itu banyak. Misalnya lagi fenomena setelah terjadinya perceraian. Jadi ada orang tua yang mengabaikan hak-hak anak. Anak tidak diberikan pendidikan, anak tidak diberikan hak asuh yang memadai dan lain sebagainya. Jadi itu bisa juga kita lihat ya, katakan fenomena itu tak bisa diabaikan dalam kehidupan kita, atau juga bisa kita peroleh dari praktik aparat penegak hukum. Kenapa aparat penegak hukum melaksanakan kalau kasus yang dilakukan oleh pihak ini, misalnya bagaimana proses penanganannya, itu juga bisa kita teliti. Atau bisa juga dengan cara kita menganalisis ketidakefektifan kebijakan publik. Kita bisa melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah semuanya sudah berhasil atau tidak. Ya, oke, ini sumber-sumber yang bisa kita jadikan pokok permasalahan hukum. Oke, apa namanya? Pak Budi, oke. Bagaimana cara yang harus dilakukan agar permasalahan yang ini tadi tidak terlalu luas dan umum. Bagaimana cara kita mengkerucutkannya agar lebih spesifik dan memiliki daya menarik serta kuat. Baik, pertanyaan yang sangat sekali dan bagus ya. Bagaimana cara menemukan masalah yang tidak terlalu umum, tetapi harus lebih konkret, spesifik. Ya, pertanyaan yang sangat sekali. Kemudian untuk mencari persoalan yang aktual, kita bisa melihat berita-berita yang sudah viral. Ya, kita bisa melihat kasus-kasus yang selama ini ada di media sosial. Itu kasusnya update, teraktual, dan kita bisa dengan mudah untuk menganalisinya. Kenapa itu kasus itu bisa terjadi? Bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh para pengganggu dan lain sebagainya. Ya, jadi tinggal kita saja lihat kasus-kasus yang viral, kemudian bisa kita teliti. Baru-baru ini misalnya ada kasus tentang kasus penganiayaan terhadap anak di daycare. Itu kasusnya sangat viral, sangat aktual. Itu bisa kita teliti. Ya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi itu? Kemudian bagaimana dampak akibat dari video itu terhadap psikologis orang tua? Apakah orang tua mau menempatkan anaknya di daycare atau tidak? Kita bisa meneliti dari aspek psikologinya. Saya kira dengan adanya video itu orang tak mau lagi mereka menempatkan anaknya di daycare. Nah, ini juga bisa kita teliti. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terhadap penyelenggaraan daycare itu telah maksimal atau belum? Jadi itu bisa juga kita teliti ya. Itu baru seminggu yang lalu kalau tak salah. Ya, itu kejadian di tempat kita Aceh. Jadi itu bisa juga kita teliti. Oke, ada yang lain? Iya, silakan.
menarik sekali. Bagaimana cara mudah untuk menentukan masalah hukum? Apa yang harus dilihatkan? Karena ini biasanya pengaruh ini ada tulisannya. Sulit sekali menemukan masalah hukum. Sebenarnya masalah hukum itu kan bisa dicari di mana-mana. Terutama kalau saya sendiri, ya, saya bisa selalu mengupdate informasi dari jurnal-jurnal, dari berita-berita, dari laporan-laporan penelitian yang dilakukan oleh orang. Kemudian bisa kita baca itu, ya, kita bisa baca kalau mengkaji aspek apa. Kita baca. Biasanya di ujung atau di penutup itu biasanya akan diberikan direkomendasikan supaya peneliti berikutnya mengkaji tentang persoalan ini. Nah, jadi teman-teman bisa mencari seperti itu. Atau bisa juga kita berbicara melakukan interview dengan beliau. Bisa kita wawancara dengan hakim, bisa kita wawancara dengan jaksa, bisa kita wawancara dengan advokat. Mereka merupakan isi hukum yang mana mereka selalu berhadapan dengan kasus-kasus konflik. Ada kalanya kasus konflik itu masih belum ada aturan hukumnya. Jadi karena mereka sebagai tradisi mereka tahu ini masih ada persoalan hukum atau dalam bahasa hukum disebut dengan rem vakum. Ketika rem vakum itu bagaimana proses penyelesaiannya? Nah, ini bisa kita menjadikan penegak hukum sebagai tempat untuk mencarikan masalah penelitian, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi ini penting sekali teman-teman untuk silakan mempraktekkan yang demikian berkarya. Karena ini saya kira hal yang sangat penting sekali. Dan ini untuk mempermudah. Oke, ada yang lain? Ada? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Semangat ya, karena tadi kan kita sudah sarapan semua. Ya. Nah, langkah berikutnya cara mengidentifikasi masalah. Ini yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama kita bisa membaca berbagai peraturan perundangan. Jadi kita lihat dulu keahlian kita di bidang apa misalnya. Karena keahlian kita di bidang keluarga, kita baca aturan-aturan hukum keluarga, undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, undang-undang PKDRT misalnya, undang-undang tentang itu dia berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang bagaimana cara menangani permohonan dispensasi nikah. Ya, jadi kita baca semua, kemudian kita bisa juga menganalisis kebutuhan hakim, kita bisa melakukan observasi terhadap fenomena sosial, kemudian kita juga bisa membandingkan teori dan praktik, dan juga kita bisa melihat mengidentifikasi ketidakefektifan hukum. Oke, kemudian teman sekalian kita juga bisa melihat di sini research gap. Nah, research gap itu adalah adanya ketidaksesuaian ini, ya, kesenjangan antara penelitian orang dengan penelitian yang akan kita lakukan. Apa perbedaannya? Penelitian orang mengkaji pada aspek apa? Fokus penelitian dengan apa? Jadi kita harus mengidentifikasi tentang itu. Oke, sedikit lagi. Nah, ini ada kesalahan umum yang sering sekali terjadi ini. Kenapa kadang-kadangnya ketika kita mau mengajukan judul doktor itu selalu ditolak, tidak diterima? Karena ternyata persoalan yang kita ajukan itu terlalu umum. Kemudian yang kedua, tidak ada konflik hukumnya, tidak ada pertentangan norma hukumnya. Ya, kemudian hanya bersifat deskriptif, bukan analitis. Artinya kita harus yang lebih analitis terhadap norma-norma hukumnya. Ya, tidak boleh kita hanya menyampaikan pasal ini atau ini. Lalu apa masalahnya dengan pasal itu? Kita harus mengkritisi. Ya, itulah yang dibutuhkan kita memiliki daya analitis yang kuat. Kemudian tidak ada data pendukung, kita hanya mengklaim saja. Maka kita perlu mencari data pendukungnya berdasarkan data-data yang ada di dalam penelitian. Kemudian yang berikutnya kesalahan yang tadi juga saya dapatkan, yaitu tidak berbasis pada fenomena nyata. Ini juga persoalan-persoalan yang terjadi yang dihadapi oleh mahasiswa, sehingga harus berulang kali mereka mengajukan judul pada prodi tidak diterima. Jadi karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah metodologi penelitian hukum, maka ini menjadi kesempatan buat kita untuk memahami secara komprehensif. Oke, hadirin sekalian.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, jadi sebelum kita menutup perkuliahan kita, ini ada tugas yang perlu dilakukan, ya, perlu dibuat di rumah masing-masing. Tugasnya yang pertama, temukan isu hukum aktual yang ada di Aceh selama ini apa? Ya, perlu saya buat adalah pertemuan yang datang. Kemudian tugasnya juga harus mengidentifikasi ya masalah hukumnya. Kemudian bagaimana? Kemudian ubah topik itu menjadi masalah yang spesifik. Karena seperti pertanyaan tadi, permasalahannya masih sangat umum sekali. Kita harus mengerucutkan biar lebih spesifik. Oke, dan berikutnya identifikasi norma hukumnya. Teman-teman nanti bisa melihat dasar hukumnya yang mana, apakah undang-undang perkawinan, apakah kombinasi hukum, ataukah undang-undang perlindungan anak. Ya, silakan dijadikan sebagai dasar. Nanti tugas ini dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, dibuat nanti diketik saja. Ya, karena ini sebuah latihan yang saya pikir untuk melatih kita supaya lebih kreatif, lebih inovatif ya, dan menghasilkan paragraf-paragraf yang mutu, yang berkualitas, yang memiliki standar internasional verifikasi. Oke, jadi sekalian sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada? Oke, saya mau minta pada salah satu teman kita untuk merangkum apa sebenarnya yang sudah pernah kita bahas tadi. Siapa yang berkenan? Silakan satu orang saja. Siap? Ada? Siapa yang merangkum pertemuan kita? Satu orang saja. Oke? Silakan. Begini ya, begini. Apa yang kita bahas tadi? Misalnya, tadi kan kita udah bahas cara mencari permasalahan penelitian atau masalah hukum. Ya, jadi intinya teman-teman sudah bisa dipahami semua ya terkait dengan materi tadi. Ya, insyaallah ya. Oke, teman-teman sekalian, pertemuan kita hari ini saya kira cukup demikian. Semoga pertemuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Semoga kita dapat dengan mudah untuk meneliti persoalan-persoalan hukum. Kemudian nanti tugas ini silakan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, siap? Semangat semuanya? Semangat ya? Ya, harus semangat selalu. Jadi karena ini merupakan bentuk kuliah kita, maka marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, semoga pertemuan ini yang memberikan insight baru kepada kita dalam memahami tentang penelitian hukum ini. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.